Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 2 Agustus 2021. Tepatnya di awal bulan gitu. Jadi bulan Juli kita udah melewati dengan luar biasa. Walau selama bulan Juli ini banyak sekali pergejolakan, nanti kita coba review gitu kan. Lalu spesial juga karena ini morning briefing untuk awal bulan, kita akan lebih bahas kepada outlook IHSG kita sebulan ke depan ini, trennya itu akan kemana gitu. Jadi range pergerakan harganya kemana, biar kita tahu alokasi dana kita bisa tepat juga gitu ya. Jadi nggak tidak over ya, dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi kita punya backup plan yang cukup bagus harusnya. Nah oke, sebentar. Error. Oke ya. Nah sebelum itu, seperti biasa saya akan rekap kita punya trading dan trade dan kita di hari Jumat. Hari Jumat kita nggak ada trade dan, ya market merah 0,8, banyak emiten dibanting. Tapi alhamdulillah kita tidak ada yang cut loss juga, masih on track semua. Tidak ada yang taking profit juga gitu ya, jadi so far masih oke. Cuman ada beberapa copetan sih, ya beberapa watchlist saham-saham copetan fast trade yang memang berhasil. Tapi resminya kita nggak ada. Nah ini merupakan rekapan dari trading dan kita di bulan Juli, ya, dimana 5 saham cut loss, satunya terdiri dari saham swing, satunya terdiri dari menu sore gitu ya, MLPL, dan 3-nya itu menu harian. Yang sebenarnya ya oke, contoh ZRX, Kren, Cleo ini abis di cut loss karena panic selling. Itu kalau di keep sebenarnya bisa profit, tapi karena kita disiplin, ini kena batas. Jadi cut loss kita 5 dari total 51. Ya. Jadi in case Anda nggak ikut semua pun gitu ya, 3/4 dari 51, sekitar mungkin 37 gitu ya, mungkin sekitar 37-36, itu pun win rate kita masih di atas 80%-an. Jadi masih sangat luar biasa sekali. Nah buat teman-teman yang mau join VVIP, ya silakan banget Anda join ke Telegram kami, linknya ada di description gitu kan. Nanti Anda join ke sini lalu chat ya ke staff Silent seperti itu. Oke. Ya, lalu saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah bergabung di membership VVIP Silent Investor. Sudah kita tutup open registrationnya untuk kuartal 2, dimana memang kuartal 2 ini sedikit spesial. Saya akan mencari gitu ya, kita dan tim akan mencari emiten-emiten ya tech sektor gitu ya, atau basis digital yang masih profitable atau yang masih value stock. Jadi spesial kuartal 2 kita akan ganti emiten kita dari basisnya old economy jadi new economy gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah join membership, selamat ya. Kita nantikan ke depannya VVIP Silent Investor akan semakin grow. Nah oke. Nah lalu berikutnya ya teman-teman, lalu berikutnya ialah kita akan sedikit bahas market dulu di hari ini ya, nanti kita baru bahas secara outlook. Untuk market hari Jumat, maksudnya di tanggal 30, volumenya sangat besar gitu ya, tekanan jual sangat besar, ini terlihat sekali. Dan kalau kita bisa bilang market masih belum breakout ya. Apakah false break? Ya kita bisa bilang untuk saat ini false break, karena sudah 6 candle pun dia tidak mampu, bahkan closingannya jauh di atas di bawah resisten. Ya, jadi di sini kita udah paham bahwa betapa dahsyatnya kita punya resisten. Kenapa si Om kok tidak mau jebol gitu kan? Padahal kalau kita tracking dia udah breakout nih trend line. Ya, nggak salah gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa bilang market kita ini dalam kondisi akan downtrend lagi, karena so far ini kita bisa bilang market kita masih berada dalam tren yang sebenarnya sideways ya. Kalau saya bisa bilang market kita ini bergerak dalam tren yang sideways gitu ya. Market kita ini bergerak dalam tren yang sideways ya. Jadi ini kalau kita lihat garis ini adalah trennya. Ini tren yang tidak boleh patah. Oke. Kenapa kalau patah? Kalau patah ini jadi bad signal banget. Makanya ini penentuan gitu. Jadi kalau kita bilang bulan Agustus
bulan Agustus ini penentuan gitu. Apakah ketika bulan Agustus ini market bisa bertahan dengan strong atau tidak? Ketika tidak dan dia breakdown di sini, contoh ya, kalau misalnya market breakdown di sini, berarti kan dia breakdown di sekitar 6.000 ke bawah. Nah, kalau dia sampai breakdown di 6.000 ke bawah, ini dia punya trend line awal gitu ya. Trend line yang apa namanya benar-benar kuat banget gitu, teman-teman. Jadi trend line yang benar-benar powerful banget dari dulu. Ya, itu nggak boleh di breakout, itu nggak boleh di breakdown gitu. Kenapa? Ya, ini menandakan kalau trendline majornya aja sampai babak belur. Ya, kalau trendline majornya sampai babak belur, ini data tariknya agak susah ya, karena low-nya di sini. Padahal low market kan itu di sekitar 3.700, 3.900 sorry. Jadi sebenarnya tariknya itu nggak di sini. Ya, harusnya di bawah lagi, jadi lebih presisi. Nah, tapi kalau kita tarik secara symmetrical, kita anggap ini adalah low-nya. Ya, kalau ini kita anggap adalah low-nya, maka kalau kita tarik gitu ya, kalau kita coba tarik, ya ini adalah minornya, teman-teman. Jadi ini adalah trendline minornya. Nah, ini kalau sampai jebol ini kurang bagus. Ya, makanya memang penentuan nih, nanti bulan Agustus ini jadi salah satu bulan penentu. Lalu ada beberapa outlook yang bisa kita lihat. Nanti kita bahas. Tapi sementara poin pertama di hari Jumat ini agak sedikit mengkhawatirkan menurut saya, karena banyak banget emiten yang terkesan apa ya, nggak mampu untuk bertahan gitu. Jadi kalau kita cek yang ARB banyak ya, bahkan emiten-emiten auto reject bawah yang kita kenal itu banyak. ESA gitu ya, BRI, Soci, Kios, MAPA, lalu ada SMDR gitu kan, Pakwon ya, udah mau kepala 3, Agro, Gudang Garam, MTDL, SSP, Wika, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, ini yang drop di atas 4% banyak banget kemarin. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu faktor, yaitu pengumuman nanti gitu. Ini kan sekarang saya record di tanggal 31 hari Sabtu ya. Jadi belum tahu nih PPKM kita akan diperpanjang atau enggak. Nah, ini yang investor masih wait and see. Karena kalau masih di-push untuk PPKM walaupun udah ada pelonggaran, ya maka ekonomi kuartal 2 akan berat. Kuartal 2, kuartal 3 berat. Bisa jadi recovery ekonomi kita mundur lagi nanti ke kuartal 4. Karena kuartal 3 itu kan Juli, Agustus, September. Bulan Juli kita udah dipaksa PPKM. Nah, kalau sampai dipaksa PPKM diperpanjang lagi, nih ekspektasi investor akan semakin pesimis. Yang tadinya berekspektasi kuartal 3 sudah crossing, bisa positif dari negatif, tunda lagi sampai kuartal 4. Makanya kalau ekspektasi investor itu jadi kecil, jadi rendah, ya, maka akan berimbas kepada market. Gitu. Jadi kalau kita bahas outlook market kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, lalu kalau kita bahas chart dia punya secara monthly, ini sebenarnya sehat banget. Ya. Menurut saya chartnya sangat sehat gitu. Jadi after dia rally panjang, dia buat base, dan memang harus seperti ini. Ini base support. Kita kalau lihat ada suatu emiten gitu ya, chart daily-nya kayak gini, kita pasti entry. Kenapa? Karena beberapa candle ke depan pasti akan menarik. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita bahas secara outlook jangka panjang, kalau kita pakai candle monthly, menurut saya market masih strong banget gitu. Cuman memang trading range-nya jadi panjang. Ya, trading range-nya itu jadi di sekitar 5.750-an sampai sekitar 6.300. Jadi trading range-nya cukup panjang. Tapi ya market bergerak di range ini. Selagi bergerak di range ini kita nggak perlu khawatir. Cuman berasa ya, karena pergerakan market ini kan sangat sensitif. Gitu. Jadi kalau secara outlook monthly saya melihat ini oke banget. Dia akan buat base beberapa candle. Dan mungkin kalau mendekati siklus window dressing nanti akan breakout. Ya, kalau pandemi ini sudah berhasil mulai kita atasi, sudah mulai benar-benar recovery, menurut saya mudah banget. Dan itu bisa jadi alasan untuk kita breakout. Gitu. Jadi kalau kita bicara secara monthly, menurut saya ini masih sehat sekali. Ya. Lalu kalau kita cek secara weekly, ya weekly-nya memang udah cukup dalam weekly udah cukup di push pergerakannya. Ya.
Kalau kita lihat secara weekly, teman-teman, dia memang sudah breakout juga sama. Ya cuman dia lagi fase retest nih. Ya, dia lagi fase testing. Tapi dia punya resisten belum bener-bener di breakout. Ya, jadi kalau kita bilang masih kepentok. Nah, selagi kepentok kita belum bisa bilang dia bullish continuation. Makanya mungkin after dia breakout dia punya trendline, dia akan retest nih. Ya, makanya mungkin target awal pekan gitu ya, mungkin market bisa potensi uji mungkin ke 6.000-an. 6.000 sampai 6.020 gitu. Jadi untuk outlook seminggu ini ya menurut saya masih akan bergerak di range 6.000 sampai 6.100 gitu. Ya, ini masih bergerak range di angka ini. Nah, lalu apalagi sih watchlist yang bisa kita perhatikan? Ya, pertama, pertumbuhan kuartal 2 GDP kita. Setahu saya GDP kita ini akan diumumkan di awal Agustus ya. Saya lupa tanggalnya. Harusnya sih di awal bulan Agustus. Lalu di awal bulan Agustus juga merupakan listing pertama Bukalapak di tanggal 6. Gitu. Jadi dengan adanya IPO Bukalapak ini bisa jadi angin segar atau motor penggerak untuk market. Karena market cap-nya cukup besar. Ya, dengan adanya outflow baik itu dari lokal ataupun asing, ini akan jadi katalis gitu. Ini akan jadi capital inflow yang cukup baik untuk market secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu yang pertama. Jadi kita bisa lihat nanti animo terkait Bukalapak gimana, dan yang sekiranya berkaitan atau relate kayak misalnya MTech, SAMI, SCM ataupun everything about MTech, about Bukalapak, perusahaan sejenis dan sebagainya akan bisa ke-trigger. Nah, itu bisa watchlist tuh. Jadi mendekati dia punya IPO mungkin mulai akan digoreng-goreng lagi emiten-emitennya. Kayak MTech kan udah mulai kelihatan ya. Teman-teman, MTech sudah mulai kelihatan bergerak. Ya, MTech sudah mulai gerak, bahkan mau all time high lagi, ini juga bisa masih jadi watchlist. SCMA dia kayak lagi buat pattern gitu. So far ini masih good banget. Ya. Jadi SAME juga saya rasa juga masih bergerak di range yang sangat positif. Dia lagi buat base support nih. Ini masih oke. Gitu. Jadi menurut saya emiten-emiten yang berkaitan dengan Bukalapak ini bisa jadi katalis. Atau teman sesektornya lah Bukalapak gitu kan. Nah, ini bisa Anda perhatikan. Lalu apalagi? Ya, laporan-laporan keuangan yang rilis di kuartal 2. Jadi kalau memang ngikutin peraturan harusnya kuartal 2 itu rilis laporannya di bulan Juli atau Agustus. Karena pandemik biasanya di bulan Juli, Agustus lah. Agustus ini akan banyak rilis gitu ya. Minimal mungkin setengah emiten-emiten akan rilis dia punya laporan keuangan. Nah, ini juga bisa jadi katalis apabila emiten-emiten yang Anda tradingkan atau Anda investasikan ternyata membukukan secara positif. Jadi ini bisa jadi pendongkrak market juga, yaitu hasil dari kinerja perusahaan di kuartal 2. Karena kalau kita bandingkan, pasti kuartal 2 tahun ini lebih baik daripada kuartal 2 tahun lalu. Jadi kalau kita berita headline-nya bilang secara year on year naik, harusnya naik. Karena di kuartal 2 itu tahun lalu itu kinerja terburuk market. Ya, kayak kemarin hari Jumat kalau nggak salah Saratoga ya. Oh, sorry, hari Kamis. Saratoga labanya tiba-tiba naik 10%. Nah, Anda bisa filter dari sekarang. Oh, ini emitennya yang bagus yang mana ya? Anda bisa cicil dari sekarang. Tinggal tunggu LK-nya terbit, berita keluar, gap up, TP, beres. Ya, banyak gitu ya. Ada mungkin farmasi kayak misalnya IRA gitu kan. Itu dia punya LK potensi bagus. Lalu kalau rokok itu ada WIM, biasa yang kuartalnya kinerjanya bagus. Atau Anda cari nih yang di kuartal 2 tahun lalu itu negatif karena COVID, Anda cari. Ya, Anda cari tuh emiten yang Q2-nya minus tahun lalu. Nah, itu potensi kalau Q2-nya positif tahun ini itu akan digoreng dengan luar biasa. Jadi, itu bisa menjadi suatu keunggulan untuk emitennya digoreng. Ya, itu adalah katalis untuk market. Jadi bulan Agustus ini kita masih mengamati terkait isu PPKM tentunya. Lalu dari pengumuman data-data ekonomi kita, terutama GDP di kuartal 2, ya kan. Lalu juga Bukalapak ya, mega startup kita akan listing. Ini juga kita bisa perhatikan, kita akan cek animonya gimana. Kalau animonya IPO-nya ternyata sangat strong, ini akan menjadi hal yang sangat bagus sekali. Ya, tentunya untuk men-trigger sektor-sektor sekitar atau emiten-emiten yang memang relate dengan MTech. Dengan Bukalapak maksudnya. Lalu terkait rilis laporan-laporan keuangan. Ya, banyak juga setahu saya memang di range pertengahan tahun itu banyak yang ngadain public expose ya ataupun RUPF. Jadi
kita bisa ngamatin lah aksi korporasi apa sih yang sedang investor lakukan. Contoh, BRMS awal bulan akan mulai PSLB, dia mau bahas tentang right issue yang kedua. Ya, setelah right issue pertama sudah berhasil. Nah, kita lihat nih, kalau aksi korporasi yang menarik itu bisa ngedongkrak. Ya, itu bisa ngedongkrak harga saham. Oke. Nah, lalu kalau Anda sudah paham terkait outlook gitu ya, kurang lebih market akan bergerak, kalau kita bahas secara daily, market masih akan bergerak di range 6100 ya, 6150 lah ya, 6150 sampai range agak panjangnya di sini ya, 950. Jadi big range market masih akan di sini, tidak ada perubahan menurut saya, akan bergerak di range ini sepanjang bulan Agustus. Ya, kita doakan tidak bablas 5950 ke bawah karena agak kurang bagus. Oke, jadi mungkin akan maintain di sini. Ya, ini range yang bisa kita perhatikan untuk market. Nah, oke. Kalau sudah saya akan mungkin kasih beberapa requestan aja gitu ya. Tadi udah beberapa LK yang potensi bagus gitu kan. Sebelumnya saya mungkin bahas UVCR dulu deh. Nah, Om, UVCR kok kuat, Om? Ya, 4 hari. Ya, seperti saya bilang, based on itu terlama itu IPAK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan kalau kita hitung dari sini harusnya 3 kali ya. 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-nya masih naik. Jadi 8 sampai 9 hari itu masih naik. Nah, sekarang VCR ini apa? Ini basis teknologi. Jadi perusahaan teknologi terkait voucher gitu, mirip-mirip sama Diva lah. Divanya MCAS Group. Ya kan? Nah, lalu kalau kita coba bahas, kalau kita coba cek, ini beberapa bandar udah mulai exit nih. Ya, jadi kalau kita hitung sampai tanggal 29 hari Kamis itu bandar masih aktif. Tapi di hari keempat ini bandar udah cicil jual. Oke, ini bandar udah cicil jual gitu. Contoh ada AI yang udah buang. Ya, sisanya YP, XA ya, mungkin ini retail. Tapi meskipun buang, ini masih ditampung menurut saya sama yang institusi. Jadi yang menarik nih, apakah karena dengan emiten ini adalah emiten lagi sektornya hype? Ya, contoh teknologi gitu kan, yang memang mungkin sangat prospectable dengan harga yang masih murah. Apakah mungkin akan digoreng? Bisa saja, karena partisipasi yang retail dapat juga sedikit, nggak banyak. Ya, sama kayak kita BMHS. BMHS itu kan sekitar 5 kali. Nah, berarti kita cek nih, memang potensi minggu ini pasti ke unclock punya UVCR. Cuman nggak tahu hari apa. Saya predik mungkin Senin Selasa udah mulai goyang. Nah, saya pribadi akan jual ketika dia udah goyang sekali. Jadi ketika dia udah goyang, saya udah pasang otomatis 1 tick di bawahnya. Gitu ya. Contoh ini dia kalau auto reject atas lagi berarti kan di sekitar 14 ya. 14 berarti kan 160. Nah, kalau di 160 saya pasang di 157, 158. Jadi kalau dia drop, saya jual automatic order. Jadi langsung TP. Gitu. Nanti 50%-nya saya tunggu closing. Ya, lalu kalau kita cek, ada transaksi nego gak, Om? Masih ada crossing di hari Jumat. Ya. Lagi-lagi SF. Gitu. Dan crossingnya pun ya harganya cukup ini sih. Ya, di harga 124. Ya, di harga bawah. Jadi kalau bisa bilang ini nggak distribusi. SF-nya dia switching, kayak pindah kantong nih. Ya. Nah, kenapa sih kok RF sama LG? Wow, mungkin mereka men-outlook-kan bahwa oh, ini perusahaan masih sehat. Ini perusahaan masih prospek. Jadi mereka mau nampung. Kalau nggak, biasanya bandar jualan. Pasti. Underwriter tuh pasti buang. Minimal ya dia buang 1/3 atau 1/4 tuh barang dibuang. Tapi nyatanya dia nggak buang, ini crossing. Mirip BMHS. Mereka tidak jual, mereka cuma pindah. Kenapa? Karena kalau Anda memperhatikan BMAS itu prospeknya bagus. Anda lihat dia IPO tapi stabil. Bahkan nih all time high lagi nih kayaknya nih. Gitu. Jadi menurut saya ini masih sangat oke. Ya, ini IPO yang cukup unik karena memang basisnya oke. Nah, lalu kalau kita ke seminggu kan dari kemarin, dari tanggal listingnya dia di 26 ya. SF sudah crossing berapa? Sudah crossing 1 juta lot. Ya, jadi dia tidak jual di pasar reguler. Gitu. Dia jual crossing. Siapa yang nampung? CP, LG, RF, ZP. Yang jelas ini bukan retail. Kenapa? Karena belinya bulet-bulet.
gitu. Cara tahu ini bener atau bukan gampang lah. Kalau retail kita tuh pasti beli 1215 lot, 1320 lot. Kalau bener itu biasa bulat. Nah ini bulat. Ya. Meskipun memang harganya murah tapi 360.000 lot. Ya, teman-teman, itu udah 3,6 miliar. Itu ini duit udah miliaran semua ini. Gitu, dan mungkin aja akan ada crossing lagi. Jadi ini nggak pindah tangan. Ini nggak guyur, tapi pindah tangan aja ini. Ya pindah kantong istilahnya untuk UVCR. Jadi bagus menurut saya. Gitu. Nanti Anda cek lah kalau memang dia misal open gembok tapi masih stabil, nggak kayak NICL dibanting langsung ARB. Anda bisa cicil. Menurut saya masih menarik. Ya. Lalu kalau kita lihat dari pasar reguler selama seminggu ya yang nampung masih MGZP. Bahkan SF-nya si underwriter-nya nggak jualan, dia malah beli itu net buy. Jadi menurut saya masih bagus nih. Ya, Senin Selasa potensi goyang. Ya, tapi masih ada masih 50-50 untuk bisa ke lock. Karena kalau kita lihat bid terakhir juga menurut saya masih kuat banget nih. Masih 1 juta 1,6, terakhir kan 2-an. Ini masih di bid 1,6. Ya, jadi kalau masih kuat ini masih bisa bertahan cukup lama. Gitu loh. Oke, nah lalu berikutnya mungkin beberapa watchlist ya, bank-bank kecil menurut saya masih bisa untuk Face Trade, BGTG. Ya ini perangkat Anda bisa cek INPC, Bufich. Ya ini pada mau breakout semua. Dari saya mungkin ada BKSW. Ya BKSW baca ini 2 bisa dicek gitu kan. Tapi kalau BGTG biasa naiknya bareng INPC, Bufich. Anda pantau aja nih. Ya BBB kalau mau kejar ya awas gitu ya, mau auto reject atas lagi hati-hati. Ya cari yang mungkin agak lagging. Kalau Anda sudah antri di bawah ya silahkan. Ya tapi kalau Anda belum antri di bawah gitu kan, mau baru kejar besok hari Senin ya jangan. Cari yang lagging. Contoh BKSW. Ya soon or later akan ada bank yang naiknya lebih signifikan. Gitu. Jadi ini tinggal masalah maintain waktunya aja. Ada waktunya yang ini gerak lebih banyak, ada waktu yang ini bergerak lebih sedikit. Ya, untuk bank-bank kecil menurut saya masih ada momentumnya gitu kan. All About Tech juga masih sangat menarik. Emiten-emiten yang ada di sektor IDX Tekno itu masih Anda bisa perhatikan ya kan. Masih good banget untuk kita watchlist ataupun TikTok ya. Lalu mungkin pribadi dari saya gitu ya. Pribadi dari saya ini buat Anda pecinta bridge ini boleh nih. Kebetulan bridge-nya ARB teman-teman. Ya, karena si agronya dia auto reject bawah 2 kali. Ya, ARB 2 kali ya. Tapi ini nggak ke lock ARB. Tapi udah lumayan tuh dari 2.920 turun ke 2.500. Hampir sekitar 15% udah correction. Itu udah cukup besar koreksinya. Nah, sekarang bridge ikut-ikutan. Nah, kalau Anda mau entry silakan. Boleh banget. Kenapa nih? Karena untuk bridge ya, ini dia lagi kayak testing aja. Testing pullback. After dia break 2500 salah satu support penentuan, resisten penentuan ya dia harus pullback. Nah, di sini dia pullback nih. Kalau sampai nanti hari Senin dia auto reject bawah lagi, Anda bisa entry di sini. 25, 26 gitu ya, 2600 ke bawah itu bisa entry. Bahkan dapat 2500 ke bawah itu bisa entry. Ya, karena trennya masih sangat up, menurut saya ini masih menarik banget. Gitu. Ini untuk bridge. Ya paling itu dulu lah watchlist dari saya. Sisanya nanti kita tunggu requestan dan menyesuaikan dengan kondisi market. Tapi intinya untuk hari Senin nanti masih ada potensi tekanan jual di awal perdagangan. Hati-hati ya, bisa makin parah gitu ya kalau kondisi sentimennya memburuk. Bisa cuma sesaat, abis itu lanjut technical rebound. Karena dalam chart IHSG kita dalam jangka pendek itu tekanan jualnya besar sekali gitu. Jadi belum terlihat ada tanda-tanda technical rebound sama sekali. Yang ada ini benar-benar fase downtrend gitu. Lalu kalau kita lihat perdagangan bursa-bursa terakhir, perdagangan di hari Jumat juga bergerak di zona merah semua, babak belur semua. Jadi ini tekanan masih akan berat di awal perdagangan besok hari Senin. Tapi nanti cek situasinya, kalau sudah pada membaik Anda bisa cicil aja. Karena kita tahu market kan bergerak di dalam range yang sempit ya. Range sempitnya 6.000 sampai 6.100, range besar 6.150 sampai 5.950. Nah, kalau kita tahu market bergerak di range tersebut, ketika market dibanting lagi,
turun di bawah 6.000 itu kan udah cukup di bottom. Nah, kita udah bisa lirik emiten-emiten yang posisinya masih strong uptrend tapi kena imbas panic sell, kita bisa entry karena emiten-emiten itulah yang recovery-nya biasanya cepat. Gitu ya. Jadi Anda udah tahu kalau tahu market akan drop, Anda serok bawah, antri di bawah. Ya, karena kan sering tuh ketika dibanting tahu-taunya rebound kan Anda sudah profit. Contoh Anda beli dapat di ARB, dari ARB dia balik ke BEP, Anda udah profit 6%. Belum lagi kalau dia naik. Gitu. Jadi tangkap bawah aja untuk perdagangan kita di hari Senin. Oke, saya rasa itu dulu sih yang bisa saya sampaikan. Gitu. Jadi thank you banget teman-teman semua. Good luck, salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.